Halo, nama saya Ellen Lonita Mabilehi, kelas Sosiologi C semester 6, NIM 1803030110, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi, dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak. Hampir setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru dengan pemain baru ataupun pemain lama, sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia sangat syarat dengan korupsi, dan korupsi seperti budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti memang sangat memprihatinkan. Korupsi nampak bagaikan penyakit yang menggerogoti mental manusia Indonesia yang sulit untuk diobati. Bahkan jargon-jargon anti korupsi yang seringkali dijumpai di jalan-jalan ataupun di lembaga-lembaga tertentu terkesan hanya bagaikan omong kosong yang tak berfaedah, tanpa makna, dan hanya kata-kata kosong yang membosankan. Kondisi ini tidak jarang diperparah dengan pembiaran-pembiaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Pembiaran-pembiaran sebagaimana dimaksud adalah serangkaian tindakan yang dianggap biasa dan wajar dilakukan dalam upaya memperoleh keuntungan, baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain. Hal tersebut juga menjadi sebab mengapa korupsi begitu sulit dicegah dan diberantas. Korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan dan suatu budaya. Ini artinya korupsi di Indonesia telah dianggap dan dipandang begitu masif sehingga memasuki ranah mental dan budaya masyarakat Indonesia dan menjadi sulit untuk dicegah serta diberantas. Komitmen pencegahan korupsi ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi, serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Komitmen pencegahan korupsi ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Memperhatikan pola sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa telah ada upaya-upaya substantif dan struktural dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pembentukan undang-undang dan lembaga anti korupsi. Kedua upaya substantif dan struktural tersebut merupakan upaya penegakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal untuk menanggulangi suatu kejahatan. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan harapan bagi suatu bangsa untuk di masa yang akan datang. Generasi muda merupakan tonggak terlaksananya perubahan-perubahan dalam suatu bangsa. Dalam bidang korupsi, generasi muda juga memiliki peran yang amat penting. Generasi muda dengan segala idealismenya dapat memutus mata rantai korupsi jika sejak dini telah dibekali dengan mental anti korupsi yang dapat diperoleh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi juga dapat ditanam melalui tingkat sekolah, baik sekolah dasar, menengah maupun sekolah perguruan tinggi.